Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah peringatan ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 336, bait pertama sampai dengan yang keempat. Inilah hukum kasih dari Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas berkat yang boleh memberikan kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau berkenan menerima sembah dan bakti kami. Kami adalah orang-orang yang telah berusaha di depan. Karena itu Tuhan, kami hendak menyatakan pengakuan dosa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengampuni kami dan menerima sembah bakti kami. Bapa, saat ini kami bersama-sama bersyukur karena kami telah Tuhan perkenankan untuk memasuki alam kemerdekaan selama 75 tahun bagi negeri tercinta Republik Indonesia ini. Berkatilah di dalam ibadah kami pada saat ini. Kalau kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga banyak keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkarya Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami nyatakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249, bait pertama dan ketiga. Amin.
Demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yaman, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta di atas usungan, di atas baga dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Beseru
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang kedua diambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang demikian firman-Nya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumah. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan bawahanku dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam peringatan ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini, pada kita diberikan tema mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara, peringatan yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini berada di dalam suasana yang prihatin karena pandemi COVID-19 ini.
Tetapi saudara, di dalam suasana ini pula diingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita telah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala belenggu, termasuk belenggu dosa. Karena itu tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk bangkit dan berjuang di dalam mengisi kemerdekaan ini. Di dalam terang iman Kristen sebagaimana telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri, kemerdekaan itu bisa dialami oleh orang Kristen justru ketika manusia itu mau menyerahkan segenap hidupnya pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Hal ini diwujudkan dengan melakukan karya-karya yang mendatangkan kemerdekaan bagi manusia, sehingga manusia bisa hidup di dalam kasih-Nya dan berbagi kasih kepada sesamanya di dunia. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan diperoleh orang Kristen oleh karena anugerah, oleh karena kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus inilah yang menuntut manusia untuk hidup di dalam kasih Tuhan yang memerdekakan itu. Manusia telah dimerdekakan dari dosa-dosa dan dari rupa-rupa penghambaan. Oleh karena itu, panggilan hidup manusia itu adalah menyatakan kasih Tuhan, kasih yang telah dialaminya itu, dan dinyatakan di dalam kehidupannya kepada sesamanya di dunia ini. Kemerdekaan orang Kristen haruslah terwujud di dalam sikap saling mengasihi dan melayani. Kebebasan yang dimiliki, kemerdekaan yang dimiliki itu bukanlah menjadi alat untuk memaksakan kehendak ataupun menindas orang lain. Paulus mengingatkan akan bahaya kehancuran apabila kebebasan itu dipahami sebagai yang tanpa batas. Untuk memahami kemerdekaan yang sejati, kita harus mampu melihat orang lain sebagai orang yang merdeka. Sikap saling mengasihi dan melayani adalah jembatan untuk bisa menghargai kemerdekaan orang lain serta mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita di dalam Injil Matius ini, kita bisa melihat kasih Tuhan di dalam karyanya yang memerdekakan, yang sangat berkuasa untuk memberikan kebebasan bagi mereka yang tertindas. Orang yang sakit kusta itu adalah mereka yang tertindas, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sedangkan tubuh yang menderita sakit itu sangat tidak nyaman rasanya karena sakit kusta itu. Belum lagi mereka juga mengalami ketertindasan budaya karena pandangan masyarakat yang menganggap mereka sebagai orang yang tertentu oleh karena kusta yang dideritanya. Dengan mentahirkannya, Tuhan Yesus melakukan karya yang memerdekakan si kusta ini dari penderitaannya baik secara fisik maupun rohani. Demikian pula yang dialami oleh seorang hamba dari seorang perwira Romawi di Kapernaum. Kesembuhan yang dialami oleh hamba yang menderita lumpuh itu memperlihatkan kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam karya yang memerdekakan bagi setiap orang melewati batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Tidak ada lagi hamba dan Tuhan. Tuhan berkenan berkarya kepada seluruh manusia yang menaruh kepercayaan padanya tanpa dibatasi oleh batasan-batasan apapun. Saudara, melalui kisah di dalam perikop ini, kita bisa menyaksikan bahwa kehendak Tuhan itu adalah semata-mata untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia dan dunia ini. Kasih-Nya dinyatakan di dalam karya-karya yang memerdekakan umat manusia dari aneka macam belenggu yang menghalangi manusia untuk hidup di dalam anugerah kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini memerdekakan manusia di dalam keseluruhan aspek kehidupannya, agar manusia juga bisa menyatakan kasih kepada sesamanya dan kepada dunia ini. Dengan demikian, di dalam pergaulannya dengan sesama dan di dalam tanggung jawabnya mengelola kehidupan di tengah-tengah dunia, manusia dapat menyatakan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang kita bisa lakukan di dalam situasi yang sulit sekarang ini? Banyak hal. Kalau kita mau bergumul, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan hanya dengan berdiam diri di rumah, kita sudah berkarya bagi pembangunan kehidupan bersama umat manusia di dunia ini di dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Jangan ada batasan-batasan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya memahami pemahaman-pemahaman kita sendiri, tetapi marilah kita sandarkan kehidupan kita pada kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan di dalam sahabat kita. Bapa surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas rahmat dan anugerah-Mu. Negeri tercinta ini boleh 75 tahun memasuki alam kemerdekaan. Kami bersyukur untuk perjuangan para pendahulu kami yang menjadi cara bagi Tuhan untuk menganugerahkan kemerdekaan bagi kami. Berkatilah kami di dalam mengisi alam kemerdekaan ini, sehingga dengan demikian, dengan segenap daya dan upaya, setiap unsur yang negeri ini bersatu padu, bahu-membahu, membangun kehidupan bersama, memasuki alam kemerdekaan di negeri tercinta ini. Bapa, kalau di dalam suasana yang sesungguhnya membuat kami bersukacita ini, kami berada di dalam suasana keprihatinan bersama-sama dengan seluruh umat manusia di dunia karena pandemi COVID-19 ini. Bapa, pulihkan kehidupan kami, berkatilah negeri tercinta ini sehingga boleh menjadi pelopor bagi negara-negara yang ada di dunia untuk bertindak, berfungsi di dalam pemulihan kehidupan bersama karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, kami berdoa untuk wakil-wakil rakyat kami, kami berdoa untuk segenap aparat, kami berdoa untuk segenap anggota masyarakat, rakyat negeri tercinta ini. Bapa, berkati sehingga kami boleh bersatu padu bahu-bahu untuk mewujudkan pemulihan kehidupan bersama kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Gunuloni. Tuhan, berkatilah kami sehingga kami juga turut ambil bagian di dalam membangun kehidupan bersama kami ini. Bahkan Tuhan perkenankan kami untuk berbagi kasih kepada setiap orang. Kalau Tuhan memakai kami untuk menjadi cara bagi Tuhan memberikan rahmat dan anugerah bagi setiap orang, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk menjadi alat-alat-Mu ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Seluruh doa kami ini kami jadikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Sebagai nas pengantar diambil dari Markus 12 ayat 43 sampai dengan 44. Demikianlah firman Tuhan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Persembahan akan diiringi dengan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia sejati.
Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepadamu dan menjadi rema di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan dan kesehatan serta kemampuan kepada Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI dalam pelayanannya untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor dan dimanapun berada. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berkati untuk keluarga dan anak-anaknya dengan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Engkau berkati majelis yang mengelola persembahan dengan kebijaksanaan, kemampuan dan tanggung jawab agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, pada jantung hati kita. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Undurlah dari rumah ibadah ini, masukilah alam kemerdekaan, berjuanglah untuk bersama-sama membangun negeri tercinta ini, untuk mewujudkan pemulihan kehidupan kita bersama, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua.